Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Rahmawati di acara Ngopi Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Di acara Ngopi Ngolah Pikir, Ngopeni Hati bersama Umi Al-Inayah. Acara yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Tentunya di channel kita di IJTV. TV yang tidak hanya memberikan tontonan, tetapi insya Allah memberikan tuntunan. Alhamdulillah. Kali ini kita bersama jamaah ibu-ibu Al-Mubarakah dari Jalan Lesmana. Subhanallah, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini kita sangat bersenang hati karena ngaji bersama sosok yang sangat luar biasa, Al-Mukarram, Bunyai Umi Al-Inayah. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah, senang sekali Umi bisa mengaji bareng bersama Umi dan ibu-ibu jamaah Al-Mubarakah dari Jalan Lesmana. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, kali ini kita akan mengaji kajian tentang mengenai menjadi tamu Allah dengan umroh dan haji yang akan disampaikan dan diuraikan oleh Al-Mukarram Umi Al-Inayah. Kepada Umi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kepada jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Mubarakah yang saya hormati, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah, mudah-mudahan sehat selalu, langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang perindu surganya Allah, mudah-mudahan diberi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, kali ini kita membahas bagaimana bisa menjadi tamu Allah gitu ya. Yaitu umroh ataupun haji. Ibu-ibu sini yang kepengen menjadi tamu Allah siapa? Angkat tangannya. Saya. Amin Allahumma Amin. Mudah-mudahan yang semangat, suaranya semangat, mudah-mudahan dipercepat. Amin Allahumma Amin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-hujjaju wal umaru wafdullahi yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u wa yukhlifu ma alaihim anfa'u ad-dirhama alfa alfi, yang artinya orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta, dan Dia mengabulkan semua doa mereka. Kemudian Dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan untuknya. 1 dirham menjadi 1.000.000 dirham. Hadis riwayat Baihaqi. Masya Allah ibu-ibu, ketika kita menjadi tamu Allah, tamunya Allah itu luar biasa, dimuliakan, dipilih oleh Allah, dimuliakan, diselamatkan dunia dan akhirat. Menjadi tamu Allah apa? Allah akan memberikan apa yang kita minta, akan mengabulkan doa-doa kita. Keinginan kita masih banyak sekali ibu-ibu, masih ingin anak yang soleh-solehah, ingin rumahnya yang lebih besar, lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan ketika di Baitullah, dan akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan ketika umroh ataupun haji, walaupun 30 juta, 40 juta, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini 1.000 dirham, jadi 1 dirham menjadi 1.000 dirham, 1 juta mudah-mudahan menjadi berjuta-juta. Amin Allahumma amin. Seperti dalam hadis yang lain, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wa yadzunuba kama yanfil kiru khabatal hadid. Laksanakanlah haji dan umroh karena keduanya menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat dari besi.
Masya Allah, ketika kita banyak dosa ini yang tidak punya dosa siapa Bu? Ada nggak? Tidak ada. Kita semua punya dosa semua ya. Ketika menjadi tamu Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita semuanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, dan menghapus kefakiran dan memperpanjang umur. Karena apa? Janji Allah. Kalau janji manusia kadang lupa ya Bu ya. Tapi kalau janji Allah kepada hambanya menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni dan diganti rezekinya ataupun biaya yang dikeluarkan untuk haji maupun umroh. Masya Allah. Jadi umroh adalah haji kecil. Mungkin kalau haji nunggu berapa tahun Bu? Ada yang 30 tahun Bu ya. Ada bahkan sampai suatu daerah 35 tahun. Tapi alhamdulillah ketika umroh setiap saat ada diadakan ataupun bisa berangkat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tamu Allah. Amin Allahumma Amin. Luar biasa dalil-dalil yang menunjukkan, yang diriwayatkan para sahabat oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan untuk bagaimana kita benar-benar bisa berupaya untuk menjadi tamu Allah. Gitu ya Ustazah? Sangat luar biasa ya Umi ya. Seperti itu tadi yang telah diuraikan oleh Al-Mukarram Umi Al-Inayah yang sangat jelas dan sangat motivasi kita semua untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kayaknya ibu-ibu yang di belakang sana ini Umi kayaknya ingin bertanya Umi. Sudah cukup jelas tapi kayaknya ada pengalaman tersendiri, pengalaman pribadi yang ingin ditanyakan kepada Umi. Boleh. Oke, baiklah kita buka sesi pertanyaan untuk Umi. Sebelumnya, ngopi, Ngolah pikir, ngopeni hati bersama Umi Al-Inayah. Subhanallah. Baiklah, pertanyaan kami buka dimulai dari pertanyaan pertama. Silahkan Bu. Saya Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya berasal dari Majelis Talim Al-Mubarakah. Mau bertanya dong Umi. Begini, bagaimana sih supaya kita bisa secepatnya untuk melaksanakan ibadah umrah gitu Umi? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana Umi supaya kita cepat pergi haji atau umroh? Masya Allah. Ya, monggo dijawab Umi. Jadi bagaimana supaya kita bisa cepat haji atau umroh? Yang pertama yaitu niat yang kuat. Niat yang kuat, jadi uang tidak satu-satunya kita bisa menjalankan umroh atau haji. Yang pertama adalah niat. Banyak sekali kita ketika mempunyai uang yang banyak kadang lupa atau kita belum ada niat. Nah, yang pertama adalah niat kuat, yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi calon tamu Allah kepada pengurus umroh ataupun haji. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah setiap malam, setiap habis sholat. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mempercepat kita menjadi tamunya. Yang ketiga, dengan cara nabung. Nabung seumpama ada cash, bisa dengan cara cash. Seumpama nggak ada cash, punyanya seberapa, bisa dengan cara menabung lewat majelis taklim ataupun lewat umroh yang bisa dipercaya. Mungkin itu Ustazah ya. Dan selanjutnya juga yakin apabila kita yakin bisa, maka Allah akan memberikan keinginan kita, mengabulkan keinginan kita. Begitu Ustazah. Seperti itu Ibu. Yang pertama niat, yang kedua berdoa kepada Allah SWT, ketiga menabung. Niat dan daftar. Niat dan daftar, tidak hanya niat saja ya, niat di dalam hati disertai dan langsung daftar umroh ataupun haji. Seperti itu Ibu. Jelas gak Bu ya? Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saya Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Switika dari Majelis Taklim Al-Mubarakah. Mau tanya dong Umi, Boleh. kira-kira kalau kita mau umroh sekarang biayanya berapa ya Umi? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti
sekarang Umi? Jadi biaya umroh saat ini bermacam-macam variasi ya. Ada yang kalau di pesantren Al Inayah biaya umroh itu ada bintang 3, bintang 4, ada juga yang bintang 5. Ada paket 9 hari, ada paket 12 hari, ada paket Ramadan setengah bulan, 16 hari, ada paket full Ramadan juga ada. Jadi kalau paket yang bintang 5 ini adalah tempat yang kalau di Mekah Madinah mungkin bintang 3, 4, 5 ini hampir sama ya yang di Madinah. Sedangkan yang di Mekah yang bintang 5 adalah ring 1 yang sekitar Tower Zamzam yang paling terdekat di halaman Masjidil Haram. Ini harganya ketika 9 hari, paket 9 hari 34.500.000. Kalau yang 12 hari 36.400.000. Sedangkan yang bintang 4 adalah hotelnya di belakangnya lagi, jaraknya sekitar 250-an meter di belakang Tower Zamzam atau sekitarnya. Nah, ini 9 hari paketnya 31.500.000, yang 12 hari 32,5 juta, dan ada yang bintang 3. Bintang 3 kurang lebihnya 350 meter kurang lebih ya, 300 sampai 400 meter lah kurang lebihnya. Nah, ini paket 9 hari murah ibu-ibu, 29 juta ya. Nah, dan paket yang 12 hari 30 juta. Nah, ini ibu-ibu sudah dilayani manasiknya, sudah didampingi dan sudah ada mutawifnya dan ada perlengkapannya, beberapa perlengkapan nanti. Mungkin itu ya Ustazah. Dan mungkin kita jelaskan juga ketika menjadi tamu Allah. Lah, ini tempat-tempat mustajab. Karena apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah karena kita bersih dari dosa, diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah. Ketika di sana tidak melakukan maksiat, di sana kita selalu beribadah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Yang kedua, di sana adalah tempat-tempat yang mustajab, dan yang paling mustajab di Baitullah, di sekitar Baitullah, apalagi di Multazam. Multazam adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, di mana di sana tempat yang ketika kita berdoa maka Allah akan kabulkan. Dan ada di Pancuran Emas, dan ada juga di Hijr Ismail, ada juga di Maqam Ibrahim, di Sofa, di Marwah, di Baitullah. Di sana adalah tempat-tempat yang mustajab. Sedangkan yang tempat mustajab yang di Masjid Nabawi adalah di Raudhah, yaitu antara makam Rasulullah SAW dan di mimbarnya Rasulullah SAW. Di sana ribuan umat Islam ingin masuk ke sana sampai antri berjam-jam karena ingin sholat di Raudhah, di mana ketika hari kiamat semua dihancurkan oleh Allah, hanya Raudhah yang di atas muka bumi ini adalah Raudhatul Jannah yang akan diangkat ke surganya Allah. Dan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi lebih bagus 1000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Tapi kalau yang Masjidil Haram, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, nah ini lebih bagus 100.000 kali lipat lebih bagus dibanding masjid yang lainnya. Masya Allah, seperti itu saja. Masya Allah, subhanallah. Itu tadi ya Bu ya, sudah diterangkan oleh Umi tentang mengenai harganya sesuai dengan bintang hotelnya, sesuai dengan bintangnya. Ibu-ibu tinggal memilih, mau memilih umroh di bintang 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Tidak ada bintang 1 ya. Oh maaf Ibu. Bintang 3, bintang 4 dan 5. Bintang 3, 4 dan 5. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Ya, Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rofiatun dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Curhat dong, Umi. Boleh. Gini, Umi, gimana orang tua yang sudah meninggal apakah bisa haji dan umroh? Tolong dijelaskan, Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Umi, kalau kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa pergi haji atau umroh?
Silahkan Umi dijawab. Jadi kalau sudah meninggal tentunya tidak bisa berangkat haji atau umroh ya. Yang bisa adalah dibadalkan, yaitu diganti ataupun dibantu oleh orang yang di sana yang sudah pernah haji dan yang sudah pernah umroh. Nah ini akan namanya badal haji atau badal umroh, itu boleh. Gitu ya Ustazah. Mudah-mudahan mungkin para kaum muslimin muslimat juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Mubarakah juga yang dari jalan berapa tadi? Yang dari Trimakmur ya. Nah ini pingin orang tua saya sudah meninggal, bagaimana? Bisa dihajikan, bisa diumrohkan dengan cara haji badal ataupun umroh badal. Begitu Ustazah ya. Berarti yang meninggal itu bisa dibadalkan ya Umi ya. Boleh. Jadi pahalanya bisa mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Luar biasa seperti itu Ibu ya. Jadi orang tua yang sudah meninggal bisa dibadalkan umroh dan hajinya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Umi. Boleh. Nama perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Majelis Al-Mubarakah. Mau bertanya Umi. Kalau kita mau umroh itu kan kita harus ada persiapan tuh Mi. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan untuk ibadah umroh? Mungkin hanya itu pertanyaan saya dan mohon penjelasannya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Umi pertanyaan dari Ibu Sri, yaitu tentang bagaimana persiapan kita menuju pergi ke umroh. Baik. Jadi apa yang disiapkan ketika kita mau berangkat umroh? Yang pertama adalah mengikuti manasik. Manasik baik itu lewat offline secara langsung kalau di pesantren Al-Inayah itu di pesantren Al-Inayah 1. Yang kedua secara online lewat WA group, ada suara Umi kadang ya, dan tulisan-tulisan bisa diikuti, bisa dipelajari. Dan selain manasik, karena manasik ini sangat penting sekali, dimana ketika kita manasik diajari mempersiapkan diri, menyiapkan hati kita. Bagaimana ketika kita mau berangkat menjadi tamu Allah, membersihkan hati kita, jauhkan dari ucapan hati yang tidak baik seperti yang gampang marah. Lah ini harus mulai latihan sabar. Yang gampang emosi, lah ini latihan sabar. Yang mungkin kadang kurang bersyukur, suka mengeluh, lah ini juga harus selalu ikhlas dan bersyukur. Ini terus sering kadang otomatis karena terbiasa suka lihat sesuatu yang tidak baik, akhirnya nyeplos. Lah ini juga harus ditahan diri. Ketika kita di sana tentunya banyak kita menemui berbagai macam orang dalam berbagai macam ibadah. Cara ya, ini yang tidak sama dengan kita, ini tidak perlu kita pikirkan. Makanya harus pertama adalah tahu ilmunya, yaitu menata hati, menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih rendah hati. Yang mungkin biasanya agak sombong, lah ini harus direndahkan. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Semua adalah Allah yang memberikan, amanah dari Allah. Nah ini kita harus tawadhu, harus menata hati, sabar, ikhlas, bersyukur, dan selalu bahagia. Jangan ada sesuatu yang tidak baik. Hati, ucapan kita latihan untuk lemah lembut, latihan untuk melakukan yang baik. Nah juga melakukan latihan untuk sholat-sholat selain sholat wajib, juga sholat sunnah. Sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, hajat, sholat ba'diyah, qobliyah. Nah ini dirutinkan, dilatih dari rumah. Selain itu juga bagaimana kita menata latihan untuk mungkin menahan buang air, buang angin, terus menahan sesuatu yang karena apa? Ketika kita sudah di sana, nanti kita ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi atau bepergian kemana, kita latihan untuk menjaga wudhu. Dari mulai sebelum berangkat sebulan sebelumnya sudah melatih diri untuk mendawamkan wudhu supaya kita selalu mempunyai wudhu. Ketika suatu saat kita mau sholat, mau apapun, karena walaupun di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada toilet tapi mungkin agak jauh, supaya tidak repot maka kita harus menahan. Karena apa? Nanti sudah terbiasa
terbiasa untuk kita menahan wudhu, bisa menggunakan wudhu tidak gampang batal ketika kita sudah dilatih di rumah. Dan ketika kita mau bepergian kita harus ke toilet dulu, mungkin buang air besar atau kecil dan wudhu. Nah itu baru kita naik mobil atau kemana. Jadi setiap saat kita sudah plong ataupun sudah mendawamkan wudhu supaya menjadi kebiasaan di sana. Jasmani kita biasakan untuk menjaga wudhu, untuk melakukan sesuatu yang baik, dan hati kita juga kita jaga. Itu yang diri kita. Yang kedua tentunya yang kita siapkan adalah yaitu tentunya pakaian-pakaian, perlengkapan kita siapkan. Terus mungkin kalau pengen beli oleh-oleh ya, terus juga ya pokoknya segala sesuatu perlengkapan apa itu disiapkan, mulai apa saja yang dipakai itu ketika manasik itu akan dijelaskan. Nah itu, jadi itu ya Ustazah yang akan dipersiapkan ketika sebelum berangkat umroh ataupun haji. Tentunya semua akan dibimbing oleh Al-Mukarramah Umi Al-Inayah, Insya Allah. Subhanallah ya ibu-ibu ya. Supaya lebih semangat lagi jamaah ibu-ibu Al-Mubarokah, ngopi, Ngolah pikir, ngopi niati bersama Umi Al-Inayah. luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya Umi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rumiatun dari Majelis Taklim Al-Mubarokah. Mau tanya dong Umi, Boleh. mengapa sih kita semua ini diperintahkan untuk pergi umroh atau haji Umi? Demikian saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini Umi. Kenapa sih kita itu diperintah untuk menjalankan ibadah umroh ataupun haji? Silakan Umi dijawab. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berangkat umroh atau haji? Yang pertama adalah mengikuti perintah Allah ya. Ini karena apa? Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan Allah untuk melakukan ibadah sholat. Ketika ada azan berkumandang, berarti hambanya seperti kita untuk melakukan ibadah sholat. Sudah apa belum ibu-ibu? Alhamdulillah. Yang kedua panggilan Allah, yang kedua adalah panggilan menuju Baitullah, yaitu umroh ataupun haji. Nah ini kita semua mudah-mudahan bisa segera terpanggil ke sana. Dan panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan malaikat maut atau panggilan Allah lewat malaikat maut. Mudah-mudahan sebelum dipanggil yang nomor 3 bisa melakukan panggilan Allah yang pertama dan kedua. Amin Allahumma. Amin. Dan mengapa kita untuk melakukan ibadah haji atau umrah? Yang pertama adalah panggilan Allah, yang pertama adalah panggilan Allah dan perintah Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita merasakan bersyukur kita sudah diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat fisik yang sempurna, dan juga kita merasakan nikmat rezeki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan ibadah umrah dan haji. Selain itu juga kita di sana semakin mendekatkan diri kita kepada Allah lewat tentunya ketika di Mekah Madinah kita banyak ibadah, banyak sholat, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Khusus di sana kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah di sana luar biasa nikmatnya hati ketika kita berada di sana. Rasanya bahagia, bersyukur, bahkan tetesan air mata selalu mengalir. Karena apa? Karena bahagianya bersyukur bisa menjadi tamu Allah. Tamu Allah adalah pilihan orang yang dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah, Masya Allah. Ini dan bisa ketika kita menjadi tamu Allah adalah kita tahu di mana ketika Rasulullah SAW lahir dan tempat rumahnya di mana, juga pernah di tawaf di Ka'bah, pernah juga waktu Nabi Nabi Ismail itu bersama ibunya Siti Hajar ini sedang mencari air di gurun di Safa dan Marwah. Kita tahu napak tilas ataupun tahu tempat-tempat bersejarahnya Nabi kita juga nabi-nabi yang lainnya.
Dan selain itu, kita bagaimana bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, bukan hanya dari Indonesia. Di sana kita bertemu dengan orang Arab Saudi, orang Turki, orang Amerika, orang Cina, orang India, sedunia kita bisa bersilaturahmi. Walaupun ketika bertemu kita hanya senyum, assalamualaikum. Nah ini, kadang berbahasa ini pakai bahasa isyarat ya, karena tidak bisa kita menggunakan bahasa mereka, jadi hanya pakai isyarat. Tapi ini merupakan silaturahmi, dan ketika kita tersenyum kepada mereka, mereka pun membalas senyum dengan kita. Bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di dunia, dari negara-negara yang lainnya. Mungkin itu Ustazah ya. Luar biasa, kita bisa bertemu orang satu dunia dalam satu tempat yang sangat memberikan keberkahan bagi kita semua ya Umi. Alhamdulillah, semoga kita semua menjadi tamu Allah bersama-sama dengan bimbingan Al-Mukarramah Umi Al-Inayah. Amin. Jadi barang mungkin Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang ingin berangkat umroh atau haji, silahkan mendaftarkan diri dengan Pondok Pesantren Al-Inayah. Insya Allah akan dibimbing dari mulai sebelum berangkat sampai didampingi sampai balik lagi ke tanah air. Baik itu sudah ada cabangnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta sampai Bali ya, selain di Jambi. Insya Allah nanti kedepannya akan kita buka cabang seluruh Indonesia. Dan insya Allah juga nanti mohon doanya, dan berangkat tanggal 25 Januari 2023 ini ya Ustazah. Insya Allah setelah itu nanti setiap bulan insya Allah ada keberangkatan, apalagi nanti habis lebaran ya. Yang mau berangkat silahkan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri, bisa menabung, bisa cash lewat Pondok Pesantren Al-Inayah, Jalan Lesmana, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jadi silahkan silaturahmi ke sini ataupun lewat WA atau apapun, insya Allah amanah. Gitu Ustazah ya. Luar biasa. Sekali lagi, kalau ingin menjadi tamu Allah secara aman dan mendapatkan bimbingan ketika mau berangkat pergi umroh dengan bimbingan Al-Mukarramah Umi Al-Inayah, jangan ragu untuk daftarkan diri untuk umroh di Al-Inayah. Semua lengkap. Baiklah Ibu-Ibu, itulah tadi kajian seputar menjadi tamu Allah dengan haji ataupun umroh. Ketika kita ingin pergi haji, itu sangat lama sekali dengan menunggu. Sinambi kita menunggu, marilah kita untuk daftar umroh tentunya di Al-Inayah. Itulah tadi kajian umroh dan haji, semoga berkenan dan berkah untuk kita semua. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.